Oke, baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabil Bilang Ardiansyah Purwanto dari Teknik Komputer Angkatan 2023 Universitas Diponegoro. Tugas dan maksud saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Mikroprosesor dan juga anak muka kelas D, yaitu dalam meringkas dan membuat video tentang sistem berbasis microcontroller AVR atau SoC ISP. Jadi di sini saya sebagai mahasiswa diminta untuk membuat ringkasan dan video tentang sistem berbasis microcontroller AVR atau SoC ISP dengan sumber berasalkan dari internet. Dengan tema aplikasi yang saya ambil itu adalah early warning system. Oke, baik, langsung kita ke poin utamanya. Jadi masalah yang saya ambil di sini yaitu sistem pemantauan dan peringatan dini banjir berbasis IoT menggunakan ESP32 dan sensor ultrasonik HCSR04. Untuk latar belakang masalahnya, sistem pemantauan dan peringatan dini banjir berbasis IoT ini dirancang untuk mendeteksi ketinggian air secara real time menggunakan microcontroller ESP32. Sistem ini mengintegrasikan sistem ultrasonik HCSR04 untuk pengukuran jarak permukaan air dan sensor water level analog sebagai backup detection system. Kemudian data hasil monitoring ditampilkan pada display OLED dan disimpan dalam SD card melalui interface SPI untuk keperluan analisis historis. Kemudian sistem dilengkapi dengan mekanisme alarm lokal dan juga notifikasi jarak jauh melalui konektivitas Wi-Fi ESP32-nya yang nantinya akan mengirimkan alert ke platform cloud seperti TeamSpeak, Blink, ataupun Firebase. Aplikasi ini sangat relevan untuk daerah rawan banjir, terutama di Indonesia yang memiliki curah hujan tinggi dan infrastruktur drainase yang sering kewalahan. Dengan early warning system ini, masyarakat dapat mendapatkan waktu evakuasi yang lebih baik saat banjir akan terjadi. Kemudian selanjutnya, komponen yang digunakan yang pertama ada ESP32 Development Kit V1 dengan spesifikasinya yang 240 MHz Wi-Fi atau Bluetooth. Kemudian yang kedua ada komponennya HCSR04 Ultrasonic dengan spesifikasinya range-nya dari 2 hingga 400 cm. Kemudian ada water level sensor dengan spesifikasinya 0 hingga 5 volt output. Kemudian terdapat komponen OLED display dengan spesifikasinya 128x64. Kemudian terdapat SD card dengan spesifikasinya up to hingga 32 GB. Kemudian ada active buzzer 5 volt dengan spesifikasinya 85 dB. Kemudian komponen selanjutnya ada LED RGB common cathode dengan spesifikasinya 5 mm. Kemudian ada relay modul 5 volt dengan spesifikasinya 1 channel saja. Kemudian ada resistor dengan spesifikasinya 220 ohm. Kemudian ada breadboard dan jumper, ya, fungsinya itu cuma buat prototyping. Kemudian terdapat power supply dengan spesifikasinya 5 volt 2 ampere. Oke, kemudian untuk diagram blok sistemnya seperti yang terlihat pada gambar. Dari ESP32 Development Board itu nantinya outputnya akan disebarkan ke sensor input, display dan storage, actuator output, dan juga cloud platform yang nantinya setiap pembagian perangkat tersebut atau sensor tersebut nantinya akan disebarkan melalui sensor-sensor ataupun ke LED yang sesuai dengan perangkat tersebut.
Kemudian berikutnya adalah skematik diagram pada sistem monitoring banjir seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Berikut juga ada implementasi SUCOD dan atau mnemonic code yang terlihat pada gambar tersebut. Kemudian selanjutnya ada operasi fungsionalnya. Yang pertama ada fase inisialisasi. Jadi saat sistem dinyalakan, ESP32 melakukan inisialisasi seluruh komponennya. Untuk komponen I2C interface, dia menginisialisasi komunikasi dengan OLED display pada address 0x3C. Kemudian untuk komponen SPI interface, dia menginisialisasi SD card modul dengan cas pin GPI 05. GPI ke O5. Kemudian untuk komponen Wi-Fi connection, dia menghubungkan ke jaringan Wi-Fi lokal untuk akses internetnya. Kemudian untuk cloud platform, dia membuat koneksi ke ThingSpeak API untuk data upload. Kemudian untuk komponen GPIO setup, dia mengkonfigurasi pin untuk sensor, aktuator, dan LED indikator. Kemudian untuk fase keduanya yaitu fase monitoring atau loop utamanya. Jadi sistem beroperasi dalam loop continue dengan siklus 5 detik. Yang pertama ada pembacaan sensor. Pembacaan sensor ini ada pada DHC SR04 ultrasonic. Ia mengirim pulsa trigger 10 µS, kemudian mengukur waktu pantulannya atau echo untuk menghitung jarak permukaan air dalam sentimeter. Kemudian untuk pembacaan sensor water level sensor secara analog, dia membaca nilai ATC 0 hingga 4095 dari GPIO 34 dan mengkonversinya ke tegangan 0 hingga 3,3 volt. Kemudian dalam kedua mengkalkulasinya, jadi ketinggian air sama dengan ketinggian maksimum itu 100 cm dikurang distance atau hasil ultrasonic. Kemudian untuk memvalidasinya, jika hasil negatif set ke 0 atau 0. Kemudian untuk pada fase monitoring displaynya pada I2C, layar OLED nanti menampilkan data real time seperti jarak, ketinggian air, dan statusnya. Kemudian untuk update sensornya setiap 5 detik dengan clear display untuk refresh. Kemudian untuk data loggingnya, jadi setiap pembacaan disimpan di file float_log.csv di SD card dengan formatnya timestamp, distance, water height, dan status. Nah, data logging ini berguna untuk analisis tren dan prediksinya. Kemudian untuk cloud uploadnya itu menggunakan Wi-Fi, nanti data dikirim ke ThingSpeak dengan 3 field seperti distance, water height, dan water level raw. Kemudian cloud upload ini juga memberikan monitoring jarak jauh via web atau mobile dashboard. Nah, berikutnya ada fase decision dan juga pemberitahuan ketinggian air. Jadi jika ketinggian air kurang dari 50 cm, maka statusnya aman dengan LED-nya berwarna hijau, buzzernya mati, relaynya mati, cloud-nya normal lock. Kemudian jika ketinggian air 50 hingga 80 cm, statusnya akan berubah menjadi warning dengan LED-nya berubah menjadi warna kuning, buzzernya tapi masih mati, relaynya mati, namun di cloud-nya ada memberikan notifikasi. Nah, untuk ketinggian air lebih dari 80 cm, statusnya menjadi bahaya atau danger dengan LED-nya berubah berwarna merah, dengan buzzernya nyala, relaynya juga nyala. Nanti cloud-nya juga memberikan notifikasi pemberitahuan emergency. Mungkin segitu saja penjelasan singkat dari
sistem pemantauan dan peringatan dini banjir berbasis IoT. Mohon maaf bila ada salah kata dan dalam bertutur kata dalam menyampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.